Shalom. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita datang mendekat kepada Tuhan, karena dalam hadirat Tuhan ada ketenangan. Dalam hadirat Tuhan hidup kita menjadi damai. Mari kita sama-sama berdoa menyerahkan ibadah ini. Bapa, sore hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang hari ini penyertaan-Mu sempurna. Hingga saat sore hari ini kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kami ingin terus dekat kepadamu, karena hanya dalam hadirat-Mu ya Tuhan ada ketenangan dalam jiwa kami. Dalam hadirat-Mu ya Tuhan ada kedamaian Tuhan. Mari Bapa, Engkau berbicara ya Tuhan lewat acara Worship at Home ini. Melalui pujian penyembahan kami naikkan, kiranya Engkau bertahta atas pujian kami. Lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Engkau bekerja Tuhan menjadi jawaban atas umat-Mu dimanapun kami berada, dimanapun kami tinggal. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Dia Allah yang bertata atas puji-pujian kita. Masuk hadirat-Nya. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Katakan masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa kami bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Oh, saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam
berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Dia Allah yang dahsyat, betapa hebat, betapa kuat. Dia Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, yang membebas umatnya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin Tuhan. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Siapa dia? Allah kita. Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau dahsyat luar biasa ya Bapa. Yesusku dahsyat, Yesusku hebat. Haleluya. Jangan pernah ragukan Tuhan yang menuntun hidup kita. Dia selalu menyertai kita. Allah, indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa
untuk menang. Katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Amin Tuhan. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak berpedung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Allah yang setia, Allah yang selalu di pihak kami. Amin, haleluya. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Oh yang terhebat, terbesar bagiku. Mari katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Amin, amin Tuhan, haleluya. Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Jesus, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu
Roh-Mu yang hidup penuhiku. Engkau mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Mari buka hati itu jamahannya. Kami berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami datang Bapa. Kami mengharapkan jamahan-Mu, ya Roh Kudus. Mari jamah kami hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada kedamaian dalam hadirat-Mu, ada ketenangan. Mari Kau bekerja Roh Kudus, menjamah setiap umat-Mu yang datang merindukan-Mu, oh Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, menyembah Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Haleluya. Hanya Kau yang layak disembah, melebihi apapun, oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya, Jesus. Mari Kau bekerja Tuhan, menjamah setiap umat-Mu Tuhan, melawat setiap umat-Mu. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu,
terserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Hari ini kami ingin mengenal-Mu, kami ingin duduk dekat di bawah kaki-Mu lebih dalam lagi ya Bapa. Kami tahu Engkau yang mengasihi setiap kami, Engkau Tuhan yang bertahta, tapi kami juga tahu bahwa Engkau juga sahabat bagi kami, setiap kami ya Bapa. Engkau yang mengerti setiap pergumulan hati kami, Engkau yang mengasihi setiap kami ya Bapa. Bukalah pikiran kami supaya firman-Mu ini bisa tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah enggak ya Bapak Ibu itu merasa kalau baca Alkitab itu kadang-kadang terasa membosankan gitu ya. Terus apalagi kalau sudah sampai bilangan gitu ya, ayatnya panjang, terus bahasanya berat, susah dimengerti. Nah, sejarah ini mencatat gitu ya, di abad ke-5 ada seorang namanya Yohanes Chrysostomus. Nah, Yohanes ini menggambarkan Yesus itu sebagai sosok yang suram gitu ya. Sosok yang selalu muram, ditakuti gitu. Bahkan ada anggapan bahwa Alkitab itu adalah buku yang paling membosankan, buku yang paling enggak lucu gitu di dunia. Tapi benar enggak sih itu yang dikatakan Yohanes itu tadi? Benar enggak Yohanes Chrysostomus tadi? Benar enggak demikian? Apakah Tuhan yang menciptakan otot-otot di wajah kita itu ingin wajah kita itu cemberut gitu ya? Padahal kan Bapak Steve juga sering bilang Tuhan itu senang kalau kita itu bahagia, kalau kita itu tersenyum. Tuhan tuh selalu ingin melihat kita itu selalu tersenyum. Masa sih dia itu melarang kita menggunakannya untuk maksudnya Tuhan itu menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang serius terus gitu loh. Nah kan kali ini kan puasa gitu ya, temanya kan lebih mengenal Tuhan lebih lagi. Nah saya itu mau mengajak Bapak Ibu semua itu untuk kita melihat sesuatu yang kita belum pernah perhatikan sebelumnya. Nah dalam puasa ini tuh saya mau lebih mengenal Tuhan bukan sebagai Tuhan yang melulu serius gitu loh. Ketika sampai kan biasanya baca Matius, Markus, Lukas itu kan sama kan ceritanya tentang Yesus dari kecil, terus kemudian melayani, kemudian dapat murid-murid baru sampai akhirnya disalib. Tapi lewat puasa kali ini tuh saya mendapatkan kayak insight yang baru gitu mengenai Tuhan gitu ya. Dan saya waktu membaca itu saya tuh merasa bahwa Alkitab itu sebenarnya itu enggak membosankan, dan Yesus Tuhan kita itu bukan pribadi yang kaku, bukan pribadi yang muram seperti yang ditulis oleh Yohanes Chrysostomus tadi itu. Yesus itu ternyata punya selera humor. Nanti saya akan kasih tahu Bapak Ibu ya, kok bisa saya bilang Yesus ini ternyata juga punya selera humor gitu. Nah, hari ini kita akan melihat bahwa Alkitab itu bukan buku yang membosankan, bukan buku yang serius gitu ya. Kalau kita perdalam lebih lagi, Alkitab itu seru gitu, penuh kejutan. Dan Yesus ternyata adalah pribadi yang asik gitu ya kalau saya lihat gitu ya. Nah, pernah nggak di sini Bapak Ibu tuh menonton acara stand up komedi gitu ya. Kemudian si komediannya, seorang stand up-nya ini ngomong, ada punchline, namanya kan punchline. Terus dia tuh ngomong, lebih gampang seekor gajah masuk lubang jarum daripada juragan tanah masuk surga. Nah, ibaratnya kita bayangkan seperti itu gitu ya. Nah semua pasti ngakak gitu ya, wah lucu ini lucu. Nah Yesus tuh juga pernah melakukan hal yang sama 2000 tahun yang lalu. Kita mau buka di Matius 19 ayat 24. Dia itu Tuhan Yesus tuh kalau menyampaikan sesuatu ternyata banyak pakai punchline atau perumpamaan yang lucu gitu kalau kita pikir gitu ya. Nah ini dikatakan Matius 19 ayat 24, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya
masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, coba kita bayangkan, seekor unta yang besar itu coba masuk ke dalam lubang jarum jahit yang kecil. Secara visual kita kalau membayangkan ini kan lucu gitu ya, sebuah komedi gitu. Tapi Yesus itu tidak hanya menyampaikan sekedar komedi gitu ya. Saya mencatat yang pertama, kita bisa mengenal sosok Yesus itu sebagai seorang komunikator yang kreatif gitu ya, dan juga humoris. Jadi dia mau menyampaikan sesuatu tuh enggak melulu melalui hal-hal serius seperti ini ya. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah di sini ceritanya itu Yesus tuh enggak cuma hanya ingin bilang sulit, tapi dia menggunakan imajinasi yang mustahil untuk menghancurkan kesombongan si pemuda kaya ini tadi ya. Kalau kita belajar bahasa Indonesia tuh namanya, kalau majas yang melebih-lebihkan itu kan namanya hiperbola gitu ya. Jadi supaya apa sih Yesus ini menyampaikan bahasa dengan menggunakan majas hiperbola? Ya supaya banyak orang itu yang ingat pesannya gitu. Saya juga ayat ini ya di luar kepala, kan Tuhan tuh pernah ngomong tuh lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk ke kerajaan Allah. Nah itu sudah cepat nyantol gitu. Nah pasti saya juga membayangkan waktu membaca ayat ini ya, pasti orang-orang ketika Tuhan Yesus ngomong kayak gini itu enggak sedikit yang kaget, senyum-senyum gitu. Ada bahkan juga ya yang disindir ini si pemuda ini pasti merasa tertohok gitu ya. Nah kalau zaman sekarang mungkin ya bahasanya Tuhan Yesus itu disederhanakan jadi gini ya, lebih mudah mencari sinyal 5G gitu di tengah hutan belantara, atau lebih mudah membuat seluruh netizen Indonesia ini sepakat kalau bubur itu lebih enak enggak diaduk gitu ya, daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah saya bayangkan seperti itu, sewaktu saya baca, oh iya ya, ternyata Tuhan ini kan waktu zaman dulu kan enggak ada itu bubur diaduk, enggak diaduk. Jadi dia pakai, Tuhan Yesus ini pakai hiperbolanya gini, yaitu unta yang masuk ke lubang jarum. Tapi kalau saya membayangkan kalau Tuhan Yesus ada saat ini, pasti Tuhan Yesus ngomong gitu. Lebih mudah mana sih membuat netizen Indonesia ini sepakat lebih enak buburnya enggak diaduk gitu daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Oh ternyata Tuhan Yesus itu juga punya selera humor gitu ya. Tapi sekali lagi tuh humornya Tuhan Yesus itu bukan sekedar lelucon. Tapi itu merupakan strategi komunikasi. Jadi komunikasinya Tuhan Yesus itu bagus gitu loh. Masuk ke semua orang. Jadi supaya supaya pesannya itu menempel kepada setiap hati yang mendengar, orang-orang yang mendengarnya gitu. Termasuk saya waktu membaca, oh iya benar ya. Jadi intinya kan orang pemuda kayak ini kan berat gitu untuk menjual harta-hartanya, atau kan dia ngomong, semua sudah kulakukan. Apa yang belum? Kan Tuhan Yesus, jualah hartamu dan ikutlah aku. Wah, dia mikir lagi. Makanya Tuhan itu langsung memberikan perumpamaan seperti ini gitu. Jadi yang pertama, Yesus itu seorang komunikator yang hebat gitu ya, yang jenius. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buka di Lukas 24 ayat 17 sampai 19. Lukas 24 ayat 17 sampai 19. Nah, kita mau baca ya. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Jadi ceritanya ini ya Kleopas. Ada dua orang gitu ya, bayangkan dua orang ini lagi ngomongin, kemudian di belakangnya itu ada Yesus yang lagi diomongin dan mereka nggak tahu kalau ternyata orang itu yang diomongin. Jadi kalau saya membayangkan gitu ya, misalnya kita di kantor gitu ya, terus kita nggak tahu muka atasan kita gitu, terus kita lagi enak-enak kayak ngerasani gitu, kok bisa ya bos ini seperti ini, terus orangnya ternyata di belakang, terus tanya, ngomongin apa sih? Nah, kayak gitu. Jadi kayak komedi situasi gitu loh. Jadi Kleopas itu sedang menjelaskan kepada Yesus gitu, di ayat 18 tadi kalau nggak salah. Coba kita buka ayat 18. Nah ini,
Kan Yesus tanya di ayat 17, apa yang sedang kalian bicarakan? Mungkin mereka orang dua ini lagi jalan, Kleopas dan salah seorang pengikut Yesus. Terus Yesus tuh kayak ngerangkul, ngomong apa sih? Terus Kleopas, loh masa kamu enggak tahu sih? Berita yang lagi heboh. Apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini ayat 19. Kan ini loh. Yesus itu katanya ini apa? Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Coba buka ayat 20. Nah, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Jadi mana katanya Tuhan Yesus bangkit, tapi kok enggak ada gitu loh. Jadi Kleopas ini kayak ngerasani Yesus di depan Yesus sendiri kayak gitu. Jadi kayak lucu gitu. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Dia tuh enggak langsung menghakimi Kleopas. Dia mendengarkan, kalau kita mau baca nanti ayat-ayat selanjutnya, dia akan mendengarkan keluhan-keluhan Kleopas gitu ya. Dia enggak langsung memotong pembicaraan. Jadi saya belajar di sini dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh pendengar yang setia gitu loh ya. Jadi dia kalau ada orang ngomong, dia akan mendengarkan orang itu sampai selesai ceritanya. Kan kebanyakan dari kita kalau ceritanya orang itu panjang, kita tiba-tiba motong gitu ya. Padahal orang itu lebih senang kalau didengarkan ceritanya dulu sampai selesai. Bahkan ada beberapa orang tuh yang enggak perlu saran gitu ya sebenarnya kalau ada orang yang cerita. Cukup didengarkan aja. Nah Yesus ini ditulis di sini, Yesus tuh bisa mendengarkan ceritanya Kleopas ini sampai akhir tanpa menghakimi. Padahal kan yang dirasani itu sebenarnya Tuhan Yesus sendiri gitu. Nah bayangkan, kalau kita setiap hari ngomong sama Tuhan gitu, pasti dia itu mendengarkan apapun gitu yang kita ceritakan gitu ya. Jadi Yesus itu enggak kaku, dia suka memberikan kejutan gitu. Kemudian poin yang ketiga, kita buka di Markus 2 ayat 15 sampai 16. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Nah, ini ya, ada lagi yang dilakukan Yesus kan kalau kita baca mesti enggak disukai sama ahli-ahli Taurat dan orang Farisi karena mereka melihat kok Yesus ini kayak absurd banget gitu loh. Enggak boleh makan sama orang berdosa, Yesus itu malah makan kayak gitu ya. Jadi Yesus itu menggunakan keceriaan untuk merangkul orang-orang yang terbuang. Di saat orang-orang yang lain tuh enggak mau bergaul sama orang-orang ini ya, kayak pemungut cukai dan orang berdosa, tapi Yesus itu malah mau merangkul mereka gitu ya. Jadi pasti saya membayangkan ya, waktu mereka makan malam itu, pada waktu Yesus makan malam bersama pemungut cukai dan orang berdosa itu pasti banyak canda tawa kayak kita makan di lesehan gitu ya. Jadi Yesus hadir di sana bukan sebagai polisi moral yang menghakimi, kamu tuh loh, dosamu ini. Enggak, tapi saya membayangkan Tuhan Yesus tuh pasti bercanda, pasti guyon. Seperti kita itu kayak makan di lesehan kayak gitu, jadi ketawa-ketawa. Nah saya membayangkan Tuhan Yesus seperti itu. Buktinya malah semakin banyak orang-orang yang datang, sampai orang Farisi dan ahli Taurat ini kayak julid, kayak sirik gitu loh sama Tuhan. Kok banyak pengikutnya? Ya karena apa? Karena Tuhan Yesus itu enggak menghakimi, beda sama ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka begitu lihat orang, di pikiran mereka, oh dosamu ini, kesalahanmu ini. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Enggak, dia itu merangkul ya. Merangkul semua orang. Nah, humor yang diberikan Tuhan Yesus itu merupakan magnet yang bisa menarik orang-orang yang menurut dunia kotor itu semakin mau mendekat. Jadi di sini saya belajar kalau kita mau menjadi berkat buat banyak orang ya, kita jangan terlalu banyak menghakimi. Kita harus bisa masuk ke dalam kehidupan orang-orang itu kayak seperti Tuhan. Bukan untuk ikut-ikutan gaya hidupnya ya, tapi kita bisa melakukan yang diberi contoh oleh Tuhan Yesus ini. Jadi gak gampang menghakimi, terus mau berbaur dengan mereka gitu ya. Kalau Tuhan Yesus itu selalu cemberut, selalu serius kayak ahli Taurat sama
orang Farisi, pasti orang-orang berdosa dan pemungut cukai ini nggak ada yang mau datang sama dia gitu. Tapi karena Tuhan Yesus itu penuh sukacita, mukanya selalu kayak penuh humor, malah orang-orang berdosa ini pingin nongkrong gitu ya, pingin nongkrong sama Tuhan, pingin datang sama Tuhan gitu ya. Kita mau buka di Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ini ya seperti yang saya bilang. Jadi Tuhan Yesus itu mengerti semua yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi dia tahu, dia juga merasakan gitu ya. Nah, poin yang keempat, tadi kan poin yang pertama Tuhan Yesus itu seorang komunikator yang baik. Yang kedua itu seorang pendengar yang baik. Terus yang ketiga itu Yesus itu menggunakan humornya yang tadi untuk jembatan kasih, untuk mengasihi orang lain. Nah yang keempat saya mencatat, kadang-kadang kan ada orang yang suka melucu tapi melucunya itu tidak pada tempatnya. Beda ya kalau Tuhan. Humornya Tuhan ini humor yang sehat, humor yang membangun, tidak menyakiti orang lain gitu ya. Ada perbedaan besar ya ketika kita itu tertawa dengan seseorang dan menertawakan seseorang, beda. Kalau Tuhan Yesus itu tertawa bersama orang-orang berdosa tadi, bukan menertawakan mereka, gak mencibir mereka gitu. Jadi Yesus tidak pernah menggunakan, mungkin dia punya humor-humor gitu buat menyakiti orang lain gitu, bukan untuk merendahkan orang lain gitu. Jadi saya melihat di sini ketika saya membaca Matius, Lukas kayak gitu, justru perkataan-perkataannya Tuhan ini digunakan untuk apa? Untuk membuka pintu hati seseorang, untuk membangun kehidupan seseorang gitu ya. Tidak pernah merendahkan fisik seseorang, tidak pernah menghina identitas. Jadi kita juga harus melihat dalam diri kita. Kita merasa orangnya mungkin, oh aku ini suka melucu, tapi apakah humor-humor kita itu sudah seperti yang dilakukan Tuhan? Apakah kita membawa fisik, identitas dan lain-lain? Nah itu berarti kita belum, bukan humor kita tuh bukan membangun orang lain, tapi malah menjatuhkan seseorang gitu ya. Kita mau buka di Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan Tuhan Yesus juga sudah mengajarkan itu ya. Dia enggak pernah ada wanita yang gonta-ganti suami datang kepada Tuhan, enggak langsung dihakimi sama Tuhan, padahal yang lain sudah mau melempari batu. Ada lagi Zakeus juga, enggak ada di Alkitab ditulis Tuhan Yesus itu langsung mencatat dosa-dosanya, menyebutkan dosa-dosanya, enggak ada. Tapi Tuhan Yesus selalu memakai perkataannya itu untuk membangun gitu ya. Bahkan di Lukas 14 ayat 21, ini ayat yang terakhir ya. Lukas 14 ayat 21, ini perumpamaan dari Tuhan Yesus ya. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota. Dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Jadi ketika tamu-tamu yang lain itu menolak hadir, Yesus tuh memberikan perumpamaan. Biar orang-orang kaya gak mau hadir, aku mau mengundang orang-orang ini tadi. Orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, yang penting mereka semuanya itu bersuka cita. Saya gak lihat latar belakangnya orang. Nah itu ya, saya menangkap ini yang disampaikan Tuhan. Jadi saya di sini menangkap kalau kita tidak boleh menganggap Alkitab itu sebagai buku yang membosankan gitu. Kalau kita perdalam lagi ternyata Tuhan itu juga gak serius-serius banget, dia kayak banyak lelucon gitu. Alkitab itu adalah surat cinta yang penuh dengan emosi manusiawi. Jadi Tuhan Yesus tuh dia bisa tertawa, dia bisa menangis. Marah juga ada kan, marah waktu bait Allah dibuat jualan. Dan juga ada banyak hal-hal yang lucu gitu. Jadi baca Alkitab itu dengan imajinasi. Bayangkan ekspresinya Tuhan Yesus saat bicara. Nah saya waktu membayangkan Tuhan Yesus ngomong seekor unta masuk lubang jarum itu pasti, wah lucu ya Tuhan ini ternyata ya. Jadi
jangan takut jangan takut tertawa saat kita baca Alkitab. Alkitab itu enggak melulu buku yang membosankan gitu ya. Banyak keunikan-keunikan di dalamnya gitu. Jadi jadilah Kristen itu yang kalau baca Alkitab itu yang ceria, karena kan sukacita itu termasuk salah satu buah roh gitu ya. Tuhan Yesus tuh enggak pingin kita jadi robot yang kaku, muka kita ditekuk terus gitu ya, kayak ahli Taurat dan orang Farisi gitu ya. Dia ingin kita jadi manusia yang utuh. Manusia yang utuh kan bisa merasakan semua emosi gitu ya. Tahu kapan waktunya menyembah, tahu kapan harus tertawa, merayakan kebaikannya Tuhan. Kayak gitu ya. Jadi saya harap di puasa kita ini kita lebih lihat pribadinya Tuhan tuh sebagai ya kayak gitu ya. Ternyata enggak cuma Tuhan itu suka yang serius-serius, tapi Tuhan itu kadang-kadang Tuhan itu banyak lucunya juga gitu. Jadi enggak usah kalau kita mau cerita sama Tuhan, apapun yang mau kita ceritakan enggak apa-apa. Kayak di Mazmur itu kan apapun yang dirasakan Daud, semuanya diceritakan sama Tuhan. Kita kalau mau baca kitab Mazmur tuh kok rasanya isinya keluhan toh, tapi enggak apa-apa, kan enggak, kita mengeluhnya sama Tuhan, bukan sama orang lain. Dan kalau kita lihat Daud ini selalu mendapatkan kemenangan karena di akhir Mazmur selalu ketika mungkin dari ayat 1 sampai ayat berapa dia tuh kayak mengeluh tulangku sakit apa-apa, tapi di terakhir-terakhirnya dia selalu tapi di balik semuanya itu saya tahu. Nah, Daud menulis Tuhan itu pasti menyertai aku. Nah, cukup sampai di situ aja. Gitu ya. Ya sekian firman ayat terakhir Nehemia 8 ayat 10. Ayat 10 yang terakhir. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Kok kayaknya salah ya? Gak apa-apa. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Mungkin saya salah catat gitu ya. Saya mencatatnya tuh pokoknya gini, janganlah kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ya intinya kayak gitu ya. Jangan, pokoknya intinya hati kita tuh harus selalu dikontrol gitu ya. Kita harus selalu punya sukacita gitu, apapun yang kita alami gitu ya. Ya, sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang hidup dan nyata atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih karena Engkau bukanlah Allah yang jauh, bukan Allah yang kaku ya Bapa. Tapi kami tahu Engkau Allah yang hadir, Engkau yang turut merasakan setiap kehidupan kami sepenuhnya ya Bapa. Tuhan Yesus, tolong ubah cara kami memandang Engkau, memandang Alkitab. Biarlah kami tidak lagi menganggap Alkitab itu membosankan ya Bapa. Tapi kami tahu ya Bapa, lewat firman-Mu itu kami selalu hidup, kami selalu bersukacita sehingga kami selalu memiliki kerinduan ya Bapa untuk terus merenungkan firman-Mu. Biarlah sukacita-Mu, sukacita dari Engkau itu yang menjadi kekuatan kami ya Bapa. Gunakan setiap hidup kami untuk memberitakan Injil dan menjadi berkat ya Bapa bagi setiap orang yang kami temui ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.